Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program UFS menjawab. Ini ada masuk pertanyaan kepada saya dari hamba Allah di media sosial. Pak Ustadz, apa saja keutamaan puasa Arafah? Ya. Kemudian bagi perempuan yang berhalangan puasa Arafah itu, adakah ibadah lain yang bisa menyamai pahala puasa Arafah? Para mirsa yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Arafah ini sangat jelas, ya. Ada dicantumkan dalam hadis Nabi SAW. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu indallahi an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, aku menghitungnya, menilainya di sisi Allah, dia akan menghapus dosa-dosa, ya, tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dan 1 tahun yang akan datang atau 1 tahun setelahnya. Inilah keutamaan puasa Arafah yang luar biasa. Ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian bagi yang berhaji di puasa Arafah itu tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Kenapa? Di situ mereka berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, introspeksi, muhasabah kepada Allah di hari Arafah, sehingga dosa-dosa mereka semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membangga-banggakan jamaah haji, ya. Pada saat mereka wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikatnya, kemudian Allah berfirman, "Ma arada haula." Apalagi yang diinginkan oleh mereka jamaah haji selain dihapusnya, dileburnya semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan hari Arafah. Sehingga setan itu sangat hina, sangat kecil, sangat tersisih, ya, dan sangat murka. Kenapa? Melihat Allah mengampuni dosa-dosa, ya, besar, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh jamaah haji. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada wanita muslimah, ya, yang berhalangan untuk puasa Arafah, ya, dia sudah berniat, saya akan bertekad akan melaksanakan puasa Arafah karena puasa Arafah ini keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Saya akan berniat itu, saya akan bertekad melakukan itu, lalu kemudian berhalangan, ya, ada dia haid misalnya. Masya Allah, ini qadarullah, ya. Orang yang terhalang untuk berniat melakukan amal soleh yang sudah diniatkannya, maka kata Nabi SAW, dia akan tetap mendapatkan pahala, ya, seperti yang diniatkannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim sangat terkenal, ya. Apa kata Rasulullah? "Man hamma bihasanatin." Ya, siapa orang yang sudah bertekad untuk melakukan satu amal soleh, satu amal hasanah kebaikan, falam ya'mal biha kataballahu indahu hasanah, maka dia tidak sanggup untuk melakukannya, terhalang misalnya melakukannya, seperti perempuan karena haid, ya, terhalang dan sebagainya, maka Allah akan tetap mencatat baginya pahala kebaikan tersebut yang sudah diniatkan. Subhanallah. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan di dalam surah Ali Imran tentang keutamaan orang yang berhijrah. Ini berkaitan dengan sama-sama kaitan dengan pahala ini. "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya, ya, muhajiran ila Allah, dia berniat untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, keluar dari rumahnya, hijrah. Disebutkan dalam Asbabun Nuzul, dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang sudah berniat hijrah menyusul Rasulullah SAW, ya, ke Madinah, keluar dari rumahnya, keluar dari Makkah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dia mati, dia meninggal dunia. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma yudrikhul mautu faqad waqa ajru 'ala Allah." Orang seperti ini yang sudah berniat berbuat baik, berbuat amal saleh, lalu kemudian terhalang, dia meninggal dunia, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu. Sama dengan amal saleh apapun itu. Kalau kita sudah bertekad, berniat yang baik, insya Allah semua akan dicatat Allah dengan amal kebaikan. Tapi juga kita bisa menambah dengan amal yang lain. Bagi wanita yang tidak bisa
puasa hari Arafah karena halangan haid, dia bisa misalnya dengan melakukan aktivitas lain tambahan. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di Arafah. Yaitu apa? Baca sholawat, kan tidak dilarang. Baca Al-Quran, tidak dilarang selama dia tidak menyentuh Al-Mushaf Al-Quran. Membaca hafalan Al-Quran, baca zikir, membaca tahlil, tasbih, tahmid yang banyak. Dan jangan lupa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal saleh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.